Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ إلى آخر الحديث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, kurang lebih malam 21 bulan Rajab 1447 Hijriah, insyaallah kurang lebihnya tinggal 39 hari lagi Pak, kita ini menuju Ramadan. Ya, kita siapkan dari sekarang ya, persiapan Ramadan kita, persiapan keimanan kita, persiapan fisik kita, mulai dari sekarang kita siapkan. Bulan kemarin kita beristifadah pada Ustadz Abu Hamam karena hari ini tidak ada tamu, kita bisa langsung jalan ke sini. Kita lanjut di Kitabul Hajj, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang punya kitabnya di halaman 177. Ya, bagi yang kitab terjemahan bisa menyesuaikan sendiri. Ya, dicari Pak. Ya, bab haji, Kitabul Hajj. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang haji ya. Bagi yang sudah, semoga Allah catat sebagai haji yang mabrur dan dimudahkan untuk kembali lagi, dan bagi yang belum, semoga Allah mudahkan untuk sampai ke sana untuk melaksanakan ibadah haji ya, karena ibadah haji itu adalah penyempurna rukun Islam Bapak Ibu sekalian ya. Al-Hajj atau haji secara bahasa artinya adalah an-nawa, yaitu menuju suatu tempat. Juga disebutkan di dalam sebuah literasi bahwa al-hajj itu adalah as-safir, atau seorang yang melakukan perjalanan. Sehingga haji itu adalah safar. Haji itu menuju suatu tempat ya, yang di sana akan dilaksanakan suatu ibadah ya, dalam waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. Ya, sekali lagi bahwa haji secara istilah itu adalah ya, pelaksanaan suatu ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu dan di tempat tertentu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi 3 itu kriterianya. Ya, ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu. Kriteria kedua, pada waktu tertentu. Kriteria 3, pada tempat tertentu. Ya. Di mana penentuan tempat itu? Ya, tempat yang telah disebutkan ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu haji ya. Kalau kita baca di sini, kita baca dulu, nanti kemudian kita lihat penjelasan ringkasnya ibadah haji itu bagaimana. Kan haji itu ya, mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah Bapak Ibu sekalian. Ya, dikatakan mudah, sebetulnya amaliyah haji itu hanya mulai dari tanggal yang wajib ini ya, tanggal 9, 10, 11, 12. Ini 4 hari saja sebetulnya itu yang harus ya. Namun persiapan kita untuk yang 4 hari ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan tenaga yang super, kita membutuhkan biaya yang cukup, kita membutuhkan fisik ya yang fit ya. Karena ketika kita ya fisik kita lemah, maka akan kesulitan ya semua itu. Sehingga Allah menyebutkan manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melakukannya. Itu adalah haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya, dan syarat wajib di dalam haji itu ada 7 hal.
Kalau 7 ini tidak terpenuhi berarti tidak wajib Pak ya. Yang pertama al-Islam. Islam ya. Ya jelas Islam itu adalah syarat, karena orang kalau tidak Islam tidak sah. Dan Islam ini sebetulnya bukan sekedar kita Islam ini Pak. Artinya apa? Seorang yang bertauhid sebetulnya. Maknanya itu bertauhid. Ya. Sehingga tauhid sangat penting sekali. Karena Islam itu kan disebutkan. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan Islam itu apa? Ya. Al-Islamu huwa al-istislamu lillah. Islam itu adalah al-istislamu lillah. Ya, seorang berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Wa bara'atun minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala jenis kesyirikan, juga berlepas diri kepada semua pelaku kesyirikan tersebut. Nah, disitulah disebutkan bahwasanya Islam itu tidak sekedar oh saya Islam nih, kan? Tidak pernah sholat atau berangkat haji, benerin sholatnya dulu. Sholatnya dulu dibenerin, ya. Baru kemudian ya berangkat haji. Oh saya sudah daftar Ustaz tapi belum bisa sholat. Ya sholat belajar dulu. Apakah perlu dibatalkan? Daftarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kan enggak, sekarang daftar belum tentu berangkat besok, tahun besok. Ya, bisa jadi sekarang daftar itu masih sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Seperti itu misalnya. Nah, Islam. Yang kedua al-bulugh, yaitu baligh, Bapak Ibu sekalian. Baligh. Bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu adalah mimpi basah, Bapak Ibu sekalian. Itu ihtilam. Ya. Kalau seorang mimpi ya beli mobil, itu bukan ihtilam namanya. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki ihtilam, maka itu tandanya dia telah baligh. Wanita tandanya adalah dia telah haid. Ya, haid. Maka itu berarti dia telah baligh. Yang ketiga wal aqlu, ia berakal. Ya. Karena kalau nggak berakal ya tidak wajib Pak. Oh, nggak berakal kok. Ya. Sehingga antara baligh dan berakal ini satu kesatuan Pak, karena ada anak baligh yang tidak berakal. Kalau misalkan belum baligh dan berakal, sebelum berakal ini ada seorang anak itu disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz. Ya. Jadi sebelum pada tahapan berakal itu dikatakan mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya ketika anak-anak kita sodorin. Ya, antara duit 10.000 sama 20.000, ternyata dia memilih 20.000 Pak. Itu berarti mumayyiz. Alhamdulillah anak saya sudah mumayyiz ini. Tahu dia. Kemarin saya pulang kampung itu ketemu sama keponakan anaknya kakak saya, nggak mau digendong. Nah ini Pak Le nggak mau digendong, untuk kan? Ternyata begitu dikasih duit mau digendong. Berarti sudah mumayyiz. Nah itu mumayyiz Bapak Ibu sekalian. Kemudian tingkatan berikutnya berakal. Yaitu berakal itu dia sudah mampu berpikir, sudah mampu menimbang mana yang maslahat dan mana yang mafsadat, itu berakal. Ya. Sehingga seorang yang tidak bisa menimbang antara maslahat dan mafsadat itu dikatakan akalnya bermasalah. Ya, akalnya bermasalah. Nah itulah Islam itu Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Ya. Sehingga semua apa yang ya diajarkan di dalam Islam itu ya benar-benar ya, secara logis itu bisa kita terima ya, secara akal sehat. Ya. Yang keempat wal hurriyah. Hurriyah itu merdeka Bapak Ibu sekalian. Dalam artian dia bukan seorang budak. Bukan seorang budak, ya.
Terus kalau seorang budak melaksanakan haji sah nggak Pak Ustadz? Ya sah, ya sah hajinya dengan syarat-syaratnya, diantaranya adalah mendapatkan izin dari tuannya, ya mendapatkan izin dari tuannya, itu Pak Ustadz ya. Jadi ada orang merdeka dan ada budak. Kita selama ini mendengar istilah budak. Bagi yang pernah ngaji dengan saya pasti sudah tahu ada berapa sebab seorang itu menjadi budak Pak. Nah itu kan tahu Pak. Satu, keturunan. Karena kedua orang tuanya ini adalah budak, bapaknya budak, ibunya budak, ya. Maka di sini adalah anaknya juga pasti budak. Ini sebab pertama Pak, karena keturunan. Sebab kedua itu apa Pak? Sebab kedua adalah perang. Ya makanya jangan main perang-perangan Pak. Ya ini bahaya. Karena siapa? Negeri yang kalah ini akan bisa diperbudak. Wong sekarang belum kalah aja sudah banyak yang diperbudak, gitu kan? Ya, penyembahan kepada berhala itu sudah bisa kita bebaskan. Tapi yang paling berbahaya adalah berhala-berhala dalam dompet, Mak. Nah, itu yang sulit untuk ditaklukkan. Nah ini, nah ini Bapak Islan. Jadi seorang yang suatu negeri maksudnya yang dikalahkan dalam perang, maka dia akan menjadi ya budak atau tawanan. Awalnya menjadi tawanan, kemudian menjadi budak ketika tidak mampu membebaskan dirinya dengan tebusan. Kemudian yang tiga, apa sebab seorang yang menjadi budak Pak? Karena hutang. Hati-hati Pak ini Pak, hutang ini Pak. Ya, jadi hutang itu bisa menyebabkan perbudakan. Apakah ada contoh? Ada. Siapa itu? Sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu adalah putra seorang gubernur. Luar biasa kan. Anaknya gubernur Pak. Rela kemudian berhutang sampai kemudian menjadi seorang budak belian karena nggak mampu membayar hutangnya. Kemudian apa itu? Mengikuti majikannya sampai ke Madinah. Ya. Masih dalam budak Pak, kemudian dibebaskan ya oleh para sahabat, kemudian menjadi seorang bebas. Pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Salman dikembalikan kedudukannya menjadi seorang gubernur pula. Luar biasa kan? Ya, itu kalau kita bicara apa namanya contoh ya tentang apakah ada contohnya, ada ya. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan seorang menjadi apa Pak? Budak. Ingat budak itu bukan istrinya Pak Dak ya Pak ya. Budak ya budak. Seperti bubur bukan istrinya Pak Bur. Ya. Ini merdeka adalah syarat ya seorang itu ya untuk menjadi jamaah haji. Wa wujudu azadi, adanya perbekalan yang berikutnya. Ketika seorang sudah memiliki bekal, ya sehingga di sini disebut dengan istitoah, ya perbekalan yang berupa istitoah itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perbekalan yang ia akan bawa, ya menuju Baitul Haram. Yang kedua adalah perbekalan ya yang ditinggalkan untuk keluarganya. Dia bisa berangkat haji tapi kemudian keluarganya nggak ada yang makan. Waduh, berarti ini belum istitoah, belum mampu seperti itu. Ya. Jadi bekal yang dimaksudkan adalah perbekalan yang cukup untuk dirinya dan ada yang digunakan untuk keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ar-rahilah, ada kendaraan yang bisa digunakan atau jika tidak ada dia sanggup untuk berjalan kaki. Yaitu memang kalau kita kembali kepada Quran kan ya jalan kaki atau naik unta yang kurus Pak. Bahkan disebutkan
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan ajaklah manusia wahai Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijala, di antara mereka nanti bahkan jika seandainya tidak menemukan kendaraan, tidak apa-apa, mereka rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala dhamir, atau dengan dhamir. Apa dhamir itu? Unta yang kurus, Pak. Bukan unta, sekedar unta, Pak. Unta kurus, Pak. Unta kurus gak digunakan. Min kulli fajjin amiq. Ya, dari segala penjuru dia akan datang, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat 27 itu, Pak. Al-Hajj ayat 27. Panggilan yang diserukan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa takhliyatu at-tariq. Dia mendapati jalan untuk sampai ke sana. Jalannya pasti sudah tahu ini. Kalaupun belum tahu, artinya itu ada penunjuk jalan, ada yang membawa ke sana. Ya, jika tidak ada fasilitas itu berarti tidak wajib. Oh, enggak tahu kok jalannya. Nah, ini, Pak. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada satupun dari hambanya illa usaha, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Mampu jalankan, tidak mampu dipending dulu. Ya, begitu, Pak. Yang ketujuh, wa imkanu al-maisir. Ya, memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya saja terjadi perang dan tidak memungkinkan, ya, maka pada saat itu gugur kewajiban. Ya. Bisa jadi tahun depan ketika sudah selesai kemudian akan muncul lagi. Nah, ini, Pak. Imkanul maisir, memungkinkan untuk menuju ke sana. Ya, karena semua tidak ada yang bermasalah. Nah, ini syarat-syaratnya, Pak. Apa itu syarat? Ya, kita sekarang bicara rukun. Wa arkanul haji khamsatun, dan rukunnya ada 5. Apa bedanya antara syarat dan rukun itu, Bapak sekalian? Persamaan antara syarat dengan rukun adalah keduanya harus ada dalam amalan. Jika salah satu antara syarat atau rukun itu tidak ada, ya, berarti tidak sah atau gugur kewajiban. Nah, seperti itu. Sekali lagi, jika syarat atau rukun itu tidak ada, berarti akan menyebabkan tidak sah atau gugur kewajiban dalam melaksanakannya. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah syarat itu berada di luar amalan, adapun rukun itu berada di dalam amalan. Nah, itu loh, Pak. Nah, itu pentingnya kita ngaji. Kalau Bapak baca buku sendiri juga bisa sebetulnya, tapi nggak dapat penjelasan ini, ya kan? Itu faedah kita ngaji. Saya heran kadang-kadang itu, ya, saya pernah pengajian ngaji dan orangnya pada tidur, Pak, tapi setelah itu paham mereka. Loh, ini ternyata memang luar biasa, ya, keajaiban dari kita menghadiri majelis taklim itu, Pak. Ya, itu. Wa arkanul haji khamsatun, rukunnya ada 5. Yang pertama adalah al-ihramu ma'an niyah, ihram bersama niat. Itu Bapak Ibu sekalian, ihram bersama niat. Jadi Bapak nanti kalau misalkan menuju ke Jeddah itu harus menggunakan baju ihram. Kalau menurut pendapat yang saya ikuti, pendapat yang terkuat itu adalah dengan menggunakan baju ihram, ya, sebelum memasuki mikotnya, ya, karena kita nanti akan melewati mikot.
ketika kita menuju Jeddah. Ya, ketika kita menuju Jeddah. Ya. Jadi kita akan menggunakan baju ihram. Dan sampai, makanya di sini disebutkan ya, apa tadi itu? Belum dibuka ya. Nah, ini kan al-ihramu ma'an niyah, ihram yang disertai dengan niat. Ya, dengan ihram, baju ihram. Tapi tidak perlu ittiba dulu, tidak perlu diselempangkan dulu, dipakai biasa tidak apa-apa. Karena diselempangkan itu hanya khusus pada saat kita melaksanakan tawaf. Bukan tawaf sembarangan, tawaf umroh. Ya, maksudnya adalah tawaf umroh. Nah, kita gunakan saja biasa, ya, seperti orang sarungan misalkan begitu, tuh sudah boleh. Nanti akan diumumkan, ya, Anda sudah memasuki mikot, sebentar lagi Anda masuki mikot. 10 menit sebelumnya biasanya sudah, atau 15 menit itu sudah diumumkan. Sebentar lagi Anda masuk mikot, atau setengah jam mungkin jika yang berhati-hati, itu kan. Supaya jika kita belum menggunakan baju ihram itu sudah ya segera menggunakan baju ihram, ya. Ya, kemudian begitu memasuki mikot, nanti ada lampu yang menunjukkan atau Anda sudah memasuki mikot, ya. Maka di saat itulah, ya, Bapak Ibu sekalian kemudian mengucapkan labbaik Allah. Kita ini menggunakan haji apa bisa, Pak? Haji tamattu. Kalau Bapak meniatkan untuk haji tamattu, maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma umratan muta'atti'an bil haji, ya. Labbaik Allahumma gimana tadi? Umratan mutamatti'an bil haji, ya. Sekali lagi, ya, ingat-ingat itu, Pak, ya. Labbaik Allahumma umratan muta'atti'an bil haji. Karena kita hajinya ya tamattu. Haji tamattu itu adalah kita melaksanakan umroh sampai di sana. Setelah itu kita selesai umroh itu tahallul, ya, bertahallul, ya, cukur rambut, ya, botak lebih bagus. Tapi kalau kita mau melaksanakan haji tidak usah botak, tidak apa-apa, ya, karena nanti kan kita akan dibotak lagi itu pada saat haji. Nah, selesai umroh sudah tahallul, sudah selesai, itu umrohnya. Makanya tadi kita niatkan labbaik Allahumma umratan muta'atti'an bil haji. Ya Allah, terimalah umrohku ini yang saya niatkan tamattu dengan haji, ya, seperti itu. Sudah, berarti sampai di sana nanti langsung umroh, kemudian ya, tahallul, selesai umrohnya tinggal menunggu waktu haji. Itu ketika kita niatnya adalah haji untuk tamattu. Ketika haji yang kita lakukan itu adalah ifrad, maka cukup mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, terimalah haji yang akan saya laksanakan ini. Seperti itu, ya. Sama dengan ya apa namanya, kiron juga seperti itu. Labbaik Allahumma. Kalau kiron misalkan dia biasanya kiron itu digunakan oleh orang yang tinggal lebih lama di sana, Pak. Ya, makanya jarang, yang banyak itu adalah antara ifrad dan ya tamattu, kan. Biasanya haji-haji yang super khusus, yang biasanya mahal-mahal itu, Pak, ya, itu adalah menggunakan ifrad. Sehingga di sana dia tidak pakai umroh dulu, dia langsung, maka nanti dibaca labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu, setelah mengucapkan lafaz tersebut, maka dia memperbanyak lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu diulang-ulang terus sampai dia melaksanakan tawaf. Nah, seperti itu, ya. Ini ketika saya menjelaskan tentang pendapat yang terkuat di dalam kita ketika memasuki mikot jika kita mendarat di Jeddah, Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau kita mendarat di Madinah, nanti kita tidak menggunakan ini,
ya kita tetap menggunakan baju biasa kita, kaos oblong pun juga nggak apa-apa itu Pak. Ya, karena perjalanan santai itu kan. Nanti baru setelah di Madinah itu berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ya umroh tamattu'nya atau langsung haji, maka di situ baru nanti di Bir Ali namanya itu ya. Ini yang pertama. Kemudian wal wukufu bi Arafah. Rukun kedua itu wukuf di Arafah, Bapak Ibu sekalian ya. Wukuf di Arafah. Kalau misalkan haji tamattu kita umroh dulu seperti yang tadi disebutkan, itu apakah harus langsung umroh ataukah tidak? Ini banyak pertanyaan dari para jamaah yang sering saya sampaikan. Ya bebas sebetulnya, mau langsung umroh boleh, enggak juga boleh. Mau sehari dulu baru umroh, 2 hari baru umroh juga boleh. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menunda umrohnya, maka larangan ihram itu akan semakin lama. Itu kita akan 2 hari terkena larangan ihram. Apa saja itu, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh memotong kuku dan lain sebagainya. Kalau Bapak misalkan berdua sama istri, belum boleh ya ngumpul sama istri dulu. Nah, ini kan itu berat buat Bapak itu kan. Nah, ini kalau kita langsung umroh kemudian langsung tahallul, setelah itu nah, kita langsung terbebas dari larangan ihram, tinggal menunggu hari pelaksanakan ibadah haji ya. Ketika sudah datang hari pelaksanaan ibadah haji ya, kita masuk pada kedua, wal wukufu bi Arafah, dan wukuf di Arafah Bapak Ibu sekalian ya. Wa tawafu bil bait, yang ketiga rukun haji itu adalah tawaf ifadah ya, tawaf ifadah ya. Wasa'yu baina Safa wal Marwah, yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima al-halqu, mencukur rambut, baik itu dikurangi saja atau digundul Bapak Ibu sekalian. Saya terangkan sedikit di sini Pak. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, misalnya kita seperti yang saya contohkan tadi ya, menggunakan haji tamattu, datang ya sampai di mikot, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan muta'atti'an bil haji ya. Kemudian setelah itu memperbanyak membaca talbiyah ya, sampai di Mekah, kemudian langsung melaksanakan ya tawaf ya untuk umroh. Ini tawaf umroh dulu ya. Sebagian orang mengatakan tawaf kudum, tapi ini tawaf umroh ya. Ya, kemudian setelah tawaf 7 kali, ingat tawaf itu Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita belum wudhu, kita harus wudhu karena harus dalam keadaan suci. Ketika kita batal pada pertengahannya, maka kita harus segera wudhu kembali dan dihitung kekurangannya saja ya, bukan diulang dari awal. Misalkan dia sudah muter sebanyak 6 kali, pada putaran ke-6 ini kemudian Bapak buang angin ya, Ibu buang angin ya, maka batal di situ ya, batal, maka harus wudhu, kemudian tinggal menyempurnakan 1 kali lagi, yaitu tidak mengulang dari awal. Kenapa saya terangkan begitu? Karena kemarin ada jamaah itu yang ketika saya terangkan begitu kaget, Mbak. Loh, saya kemarin itu beberapa kali umrah itu selalu ngulang dari awal, Ustaz. Waduh, gimana ini? Jadi cukup menambahkan, ya menambahkan saja Pak. Ya, tidak perlu mengulang dari awal. Ini perlunya ilmu di situ. Dan saya hampir tidak menerangkan karena saya pikir semua orang sudah tahu. Ternyata tidak semuanya tahu. Ya, makanya ketika manasik nanti harus ditanyakan sedetail-detailnya bagi Bapak Ibu yang mau berangkat, gitu ya. Nah, setelah tawaf selesai, kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat
2 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Sholat 2 rakaat dan sangat disunahkan tempatnya itu di belakang makom Ibrahim atau gambar yang apa itu ya, lampu atau apa itu ya di belakang itu. Tidak harus persis, agak jauh juga tidak apa-apa. Ya di belakangnya jauh karena di situ penuh misalkan, tidak apa-apa. Ya. Kok semua sampai belakang penuh? Tidak usah di belakang itu, tidak apa-apa. Bisa juga, gitu kan. Setelah itu kemudian Bapak Ibu melakukan sa'i. Ya, sa'i diawali dari sofa kemudian ke marwah sampai di lampu hijau itu dipercepat untuk laki-laki setengah lari. Ya. Kemudian untuk para wanita biasa saja jalannya, ya, seperti itu, ya. Sampai 7 kali. Jadi hitungannya dari sofa ke marwah 1, marwah ke sofa kedua dan seterusnya seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Setelah selesai kemudian mencukur rambut, ya. Bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji tamattu maka cukup dikurangi saja, tidak perlu digundul. Ya, seperti itu. Setelah itu selesai, maka Bapak Ibu sekalian boleh mandi dengan menggunakan sabun wangi-wangian, boleh. Ya. Jadi sudah tahallul. Apa artinya tahallul itu? Ihram, ya, itu artinya adalah diharamkan. Ihram itu diharamkan artinya. Diharamkan baginya melakukan beberapa hal. Ya, diantaranya adalah diharamkan menggunakan baju berjahit, diharamkan ya membangkitkan syahwatnya walaupun bersama istri sendiri, diharamkan menggunakan minyak wangi, diharamkan untuk mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu di badannya. Itu haram. Tahallul itu adalah penghalalan kembali, berarti sudah halal kembali. Oh begitu ternyata ya. Iya Pak, begitu Pak. Ya. Seperti Bapak takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Oh jadi begitu, baru tahu saya. Yaitu pentingnya ngaji Pak. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Walaupun kopi ini halal buat saya Pak. Tadi sudah dibilangin Ustadz ada kopi itu. Waduh saya kalau ada kopi tidak bisa Pak. Ngelirik terus begitu. Ya. Itu walaupun kopi ini halal, ketika sholat menjadi haram. Allahu Akbar. Haram itu tidak boleh itu. Ya itu kan. Itulah takbiratul ihram. Haram berbicara, haram noleh-noleh ke sana kemari, haram menghadap ke selain kiblat. Jadi takbiratul ihram. Nah, kemudian salam itu adalah tahallulnya Pak. Halal kembali kita ngomong. Ya, seperti itu. Jadi setiap hari ini kita ini sudah dilatih ya untuk berihram itu. Nah ini Pak. Nah, setelah tahallul Bapak tinggal menunggu pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal 8 subuh di tanggal 8 Dzulhijjah ini Bapak mulai bersiap-siap. Mandi ihram dulu kalau belum mandi ya. Mandi ihram dari tempat penginapan masing-masing. Ya, kemudian berangkat menuju Mina dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya. Ya Allah, terimalah haji yang akan saya laksanakan ini. Setelah ia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka ia memperbanyak lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sampai kapan? Sampai ia melemparkan jumroh. Ya. Kemudian pada hari ke-8 tersebut ia menuju ke Mina. Nah, menuju ke Mina ini disebut dengan hari tarwiyah, Bapak Ibu sekalian. Hari tarwiyah. Kita lihat nanti ketika kita mengikuti sunnah ini, di Arafah itu masih banyak yang kosong. Karena ya menurut penjelasan dari pihak Saudi sendiri, para jamaah
dari lebih jadi 5 juta jamaah itu yang melaksanakan hari Arafah itu hanya sekitar 20% saja, Pak. Nggak sampai semuanya. Ya. Sehingga masih agak sepi nanti di Mina itu nanti. Nah, tapi tetap kita dianjurkan di sana. Ya, ini sunnahnya. Kemudian di Mina pada tanggal 8, pada tanggal 9 subuh kita kemudian berangkat menuju Arafah. Berangkat menuju Arafah. Dan di Arafah inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sebutkan, ya, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, jangan sampai kita tinggalkan Arafah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan inti ibadah di Arafah itu adalah ba'da zuhur sampai matahari terbenam. Nah, itu kan. Sampai matahari terbenam. Ini jangan sampai kita meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam, ya. Kita datang ke Arafah, istirahat dulu tidak apa-apa, tapi nggak mungkin juga bisa istirahat karena kita itu berjubel, Pak, di sana itu, Pak. Subhanallah. Sampai di Arafah, kemudian kita ya persiapan untuk ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur itu apa yang akan kita lakukan, harus kita siapkan, kita rencanakan, memperbanyak berzikir, berdoa, sampai orang kemudian sampai gulung kumping menangis entah apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu, ya, bagi yang mau, ya, silahkan menuju ke apa namanya itu namanya Jabal Rahmah, ya, lupa kan, Jabal Rahmah. Tidak harus itu, tidak harus menuju ke Jabal Rahmah. Kenapa? Ya, itu adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan ibadah haji, beliau menuju ke Jabal Rahmah dan menjadikan Jabal Rahmah itu antara beliau dan Ka'bah, sehingga beliau kemudian sholat 2 rakaat di balik Jabal Rahmah itu, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak dilupakan jamaah haji, sehingga mereka main tinggi-tinggian aja, Pak. Siapa paling tinggi ini bisa naik ke Jabal Rahmah, atau kan nongkrong di sana. Ini tidak disunahkan. Ya. Oh begitu ya, iya, Pak. Yang disunahkan adalah berada di balik Jabal Rahmah itu sholat. Itu pun jika bisa dilakukan. Kalau enggak, enggak apa-apa. Ini bukan rukun, ya. Begitu. Jadi para jamaah yang pada saat itu tidak ikut, dan saya bilang, kita baru dari Jabal Rahmah, bro, kok gak bilang-bilang Ustaz? Saya mau tuh kan. Lah antum kan dari tadi munajat di situ. Kalau diajak nanti, ndak enak tuh. Wah, menyesal dia ndak ikut ke Jabal Rahmah karena tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hal tersebut, ya. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak perlu diperjuangkan jika kita memang fisik kita tidak mampu, Pak. Karena dari tenda itu masih sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo lagi, dan itu jalan kaki kita. Nggak ada tukang ojek, Pak, di sana, Pak, itu, Pak. Dan penuh itu kondisinya itu kan, ya. Itu sampai di waktu maghrib, Bapak sekalian. Ingat, jangan meninggalkan Arafah. Nanti akan ada batas Arafah, ya. Ada batas Arafah bagi kita yang ingin segera menuju ke Musdalifah. Tidak apa-apa di batas itu, meninggalkan tenda lebih awal tidak apa-apa, ya. Tapi jangan keluar dari batas Arafah, ya. Kita himbaukan jamaah jangan sampai keluar dari batas, ya, Arafah ini. Karena kalau keluar dari batas Arafah ini berarti kita ini terkena dam nanti. Nah, itu ketika sebelum maghrib kita sudah keluar dari Arafah. Nah, ini Bapak. Dan Masya Allah nanti Bapak akan menyaksikan bahkan orang-orang Arab yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji pun mereka datang ke Arafah itu untuk bermunajat di sana waktu menjelang maghrib tersebut. Karena itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ya, berdoalah semoga Allah kemudian segera mewujudkan keinginan kita untuk bermunajat di Arafah, ya.
pada tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah tersebut. Sampai dikumandangkan adzan maghrib, maka disitulah Bapak berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat jamak takhir. Dan ini disunahkan demikian. Ya, jamak takhir yang akan kita lakukan di Musdalifah nanti. Ya. Perjalanan antara Arafah dan Musdalifah itu dibilang sedang agak jauh juga jauh, tapi kalau menggunakan bis Pak itu ternyata lebih cepat yang jalan kaki Pak itu Pak, lebih cepat yang jalan kaki karena jalanan sangat penuh sekali ya. Nah itu kemudian kita naik bis menuju ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah itu Pak, kita kemudian apa yang kita lakukan itu adalah malam yang luar biasa, di mana pada saat malam itu seorang yang tidur lebih besar pahalanya daripada melaksanakan sholat tahajud. Itulah yang disebut dengan mabit di Musdalifah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau mensunahkan untuk melaksanakan ya amalannya itu adalah mabit atau tidur di Musdalifah tersebut, bukan untuk sholat tahajud atau untuk berzikir. Setelah kita tidur ya di Musdalifah itu semalaman, ini sudah masuk belum Pak? Udah Pak? Belum satu sudah. Yang benar yang mana ini Pak? Jangan bikin saya bingung Pak. Oh belum? Oh sudah. Kalau sudah diadani dulu Pak. Ya nanti lanjut ceritanya Pak. Ya. Alhamdulillah, amma ba'da. Kita lanjutkan baca atau ceritanya Pak? Itu cerita sebenarnya penjelasan dari 5 rukun tadi Pak ya ini. Ini perlu dijelaskan kembali bahwa setelah kita melaksanakan wukuf kemudian kita datang ke Musdalifah, amalan yang paling disunahkan itu adalah dengan tidur. Itulah malam yang paling luar biasa, di mana seorang tidur dengan beralaskan bumi dan beratapkan langit itu lebih mulia daripada melaksanakan sholat tahajud. Dari mana kita tahu? Dari amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika datang waktu subuh, ya dilaksanakan sholat subuh berjamaah, dan setelah itu ya dianjurkan untuk berzikir. Zikir yang paling banyak dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Nama lain dari Musdalifah itu adalah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Ya. Yaitu wilayah haram. Kenapa kemudian Quran menyebutkan demikian? Karena orang-orang jahiliyah mengatakan bahwasanya Musdalifah itu bukan bagian daripada tanah haram. Nah, seperti itu. Setelah itu dianjurkan berzikir sampai kapan? Matahari terbit. Ketika matahari terbit tersebut, kemudian meninggalkan Musdalifah untuk menuju Jamarot, melempar jumroh Aqobah. Nah, disinilah mulai manasik kita, ya. Walaupun dari awal sudah manasik sebenarnya itu, menuju ke Jamarot untuk melemparkan jumroh Aqobah, ya, jumroh Aqobah. Dan sangat dianjurkan ya kita posisi kita ini adalah dengan menjadikan Mekah di sebelah kiri kita. Nah, seperti itu. Sana Mekah kemudian dilemparkan seperti itu ya. Walaupun tidak harus seperti itu ya, tapi dianjurkan demikian. Ya. Ini pada saat melemparkan jumroh Aqobah. Dan setelah melempar jumroh Aqobah ini, kemudian jangan langsung pergi. Masih ada satu kesempatan, yaitu doa mustajab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang panjang. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, kita boleh melaksanakan tawaf ifadah ya secara langsung jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka kita boleh langsung mencukur rambut kita ya, atau kita memotong hadyu
jika kita sudah mendapatkan hadyu. Ya. Jadi antara ya apa tadi itu melaksanakan setelah melempar jumroh bisa melaksanakan tawaf ifadah atau mencukur rambut atau memotong hadyu. Ya, atau memotong hadyu. Jika salah satu di antara yang disebutkan tadi atau salah dua yang disebutkan, ya dua Pak ya, dua disebutkan itu sudah dilaksanakan, maka ia telah melakukan tahallul awal. Ia telah melakukan tahallul awal. Misalnya dia setelah melempar jumroh akobah dan dia mencukur rambutnya, maka dia sudah melakukan tahallul awal. Apa yang diperoleh dengan tahallul awal itu, maka dia boleh melepaskan baju ihramnya dan boleh mandi dengan wewangian. Nah itu Pak. Ya. Setelah dia melakukan dua di antara yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian setelah itu dilengkapi, baru kemudian melaksanakan sa'i. Ya. Sa'i, perbedaan antara sa'i umroh dengan sa'i haji Bapak sekalian. Sa'i haji ketika sudah melaksanakan salah dua amalan di antara dua amalan tersebut, dia boleh sa'i dengan menggunakan baju biasa. Ya, tanpa harus menggunakan baju ihram, ya. Dan tawaf ifadah pun ketika sudah melaksanakan dua di antara amalan tersebut, itu boleh juga tanpa menggunakan baju ihram. Ketika sudah melaksanakan sa'i, ya berarti dia tinggal menunggu tahallul yang kedua. Kapan itu? Yaitu pada tanggal 12. Ya, jika dia mengambil nafar awal dan 13 jika ia mengambil nafar sani. Ya. Pada tanggal 11 dia akan kembali. Dia masih harus kembali ke Mina. Kemudian dari Mina dia menuju Jamarat pada tanggal 11-nya. Melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, kemudian jumroh wusto, setelah itu jumroh akobah atau jumroh kubro. Dan setiap melempar 1 jumroh yang masing-masing jumlahnya 7 ya butir batu, itu jangan kita meninggalkan tempat lebih dulu atau langsung pada jumroh berikutnya, tapi di situ ada kesempatan doa yang mustajab. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat panjang sekali Bapak sekalian. Dan begitu seterusnya sampai hari ketiga atau tanggal 13. Tanggal 12 nanti sudah banyak yang meninggalkan ya, yang meninggalkan Mina, dan di situ kita akan diuji. Teman kita tinggal sedikit di Mina itu Pak. Wah, sudah enak kalau kembali ke hotel. Tapi jamaah kami, rombongan kami menunggu sampai pada nafar sani, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah, dan itu yang lebih diutamakan ya. Setelah tanggal 13 dan melaksanakan tawaf ifadah dan juga termasuk seluruh amalia haji itu dilakukan, maka berarti tinggal 1 amalan lagi yang perlu kita lakukan. Apa itu? Tawaf wada yang akan kita lakukan sebelum kita meninggalkan Mekah nanti. Nah, selesai Pak, itu haji. Cuman 10 menit saja itu tadi kan. Nah, seperti itu pelaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita sampai pada rukun haji, insyaallah rukun umroh kita baca di kesempatan berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa Pak? Fisik harus kuat ya Ustadz ya. Iya betul. Ini Ustadz, mungkin dari pengalaman Ustadz ya. Jadi khususnya pada saat dari Mekah, Mina, Jamarot, ke Musdalifah, itu pengalaman Ustadz itu kalau Ustadz tahu ya, kalau dihitung jarak itu berapa sih Ustadz? Karena kan fisik itu memang harus kuat Ustadz. Makasih. Iya, baik, masya Allah Pak ya. Jadi hitungan standarnya Bapak Ibu itu sebetulnya per 4 kilo. Kalau kita yang dianjurkan berjalan itu sebetulnya kalau dari Musdalifah ke Arafah ini masih dianjurkan jamaah bagi yang terutama yang sepuh-sepuh itu untuk naik bis saja walaupun agak lama ya. Nah, yang dianjurkan berjalan itu adalah dari Musdalifah menuju ke Jamarot.
menuju ke Jamarot. Itu jaraknya kurang lebih 4 kilo Pak, ya 4 kilo Pak, ya pendek kan, nggak jauh itu 4 kilo. Mau Bapak jalan Kalimalang seret itu udah 4 kilo. Nah, kemudian dari hotel transit itu rata-rata itu berkisar, ya kalau reguler itu ya sekitar yang paling dekat itu 3 kiloan ya. Ada yang sampai 6 kilo Pak itu Pak. Ya mudah-mudahan dapat yang dekat begitu kan. Kan kita nggak tahu juga ditempatkannya di mana begitu ya. Nah, itu. Jadi intinya harus banyak latihan berjalan ya. Kemudian nanti dari hotel transit itu ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah itu sekitar 5 kilo Pak. 5 kilo. Kalau misalkan memungkinkan itu dan memungkinkan naik taksi tapi mahal itu. Taksi itu bisa sampai 500 rial Pak di hari-hari tersebut Pak. 500 rial bisa dihitung Pak, berapa itu Pak? Berapa itu Pak? 2 jutaan Pak ya? 2 jutaan Pak itu Pak ya. Masya Allah. Nah itu ya, karena memang itu adalah rezeki utang saksi. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang walaupun jaraknya hanya sekitar 5 kiloan saja itu kan, karena penuh sekali pada saat-saat tersebut ya. Kira-kira kalau kita hitung jalan kaki di total semua itu ya ada ya mungkin 20 kiloan atau mungkin lebih ya, di sekitar ada yang itu 40 kiloan lah, karena kita ini kan dari tenda Mina menuju Jamarot itu selama 4 hari loh Pak. 4 hari, dihitung dari tanggal 10, 11, 12, 13 bagi yang mengambil nafar sani itu Pak. Dan itu bolak-balik ya. Ya, jadi memang dianjurkan untuk banyak latihan berjalan kaki. Latihan berjalan kaki. Ya, karena itu sangat berat. Banyak yang pingsan juga itu kan. Yang sepuh-sepuh itu. Ada juga kawan kita ini yang sudah bawa ibunya, kemudian ibunya tidak bisa, ini istrinya juga pingsan, waduh gimana ini kan. Dan perjuangan semua itu kan. Tadi siang saya baru cerita itu ada yang saya saat itu pernah pisah sama istri saya, udah tidak ketemu. Loh kenapa begitu Pak? Pasti ada sebabnya. Iya Ustaz, sebabnya karena waktu itu kami berantem. Ternyata berantem, makanya jangan berantem di Mekah. Ya begitu Pak ya. Wallahualam bishawab. Silakan Pak jika ada. Masih ada setengah menit lagi Pak, silakan. Ya, makasih Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan, yang 1 dan 2 mungkin singkat, yang 3 agak panjang. Nuwun sewu Ustaz. Tadi tanggal 9 subuh kan kita berangkat ke Arafah ya Ustaz. Betul. Kemudian intinya pada zuhur sampai matahari terbenam. Ya. Nah, yang zuhur sama asar di hari itu sholat biasa atau ditarik asarnya ke atas Ustaz? Itu pertanyaan. Iya. Pertama, Nuwun sewu Ustaz. Terus yang kedua tadi kan jamak takhir ya Ustaz untuk jalan ke Musdalifah setelah azan maghrib di batas Arafah tadi. Nah itu berarti maghribnya nanti dikebelakangkan ke Isya. Betul atau tidak? Itu pertanyaan kedua. Nah yang ketiga Ustaz, nih bagian agak bingung tadi saya, untuk yang setelah lempar jumroh itu kan berarti tadi pagi subuh itu tanggal 10 ya Ustaz. Kemudian lempar jumroh, kemudian tanggal 11, 12, 13. Nah itu 11, 12, 13 ya agak bingung, mohon dijelaskan ulang Ustadz, karena tanggal 13 kan baru pulang, tanggal 12 teman-temannya udah ke hotel itu tadi. Baik. Nah, matur suwun Ustadz. Saja pertanyaan kedua jawabannya adalah benar. Gitu kan. Betul kan seperti itu? Betul, gitu kan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah sholatnya normal atau dijamak? Dijamak tapi di awal, di waktu zuhur. Di waktu zuhur kemudian dilaksanakan sholat jamak takdim ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan ini sangat dianjurkan ya, bahkan sebelum melakukan wajib, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib karena Nabi SAW melakukan yang demikian itu kan. Sehingga Pak fokus untuk ibadah sampai menjelang maghrib nanti di Arafah itu ya Wallahu a'lam gitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ketiga 12,
11, 12, 13 insya Allah akan dijawab yang akan datang karena waktu kita sudah habis Pak. Jadi jangan sampai nggak hadir nanti. Ya. Nanti ditagih kalau saya lupa Pak ya. Karena itu adalah hutang ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan tidak puas. Karena kalau kita puas kita nggak ngaji lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.